Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Made Christina Anggreni dengan NIM 2103055020051. Hari ini saya akan memaparkan materi epidemiologi yang berjudul Resiko Hipertensi pada Orang dengan Pola Tidur Buruk, studi di Puskesmas Tanah Kelike Dinding, Surabaya, yang diampu oleh Ibu Irma SKM MKes. Adapun pendahuluan, hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular atau PTM yang menjadi masalah kesehatan yang sangat serius di dunia maupun di Indonesia menurut Anggreni 2014. Salah satu tanda penyakit hipertensi adalah terjadinya peningkat tekanan darah. Hipertensi disebut selain killer atau pembunuh diam-diam karena penderita hipertensi sering tidak menampakkan gejala, menurut Sudah 2002. Menurut Kaplan 2002, hipertensi disebabkan adanya perubahan struktur pada pembuluh darah sehingga pembuluh darah menjadi lebih sempit dan dinding pembuluh darah menjadi kaku. Kekakuan pembuluh darah disertai dengan penyempitan dan kemungkinan terjadinya pembesaran pelagu pada penghambat peredaran darah. Akibatnya, tekanan darah dalam sistem sirkulasi mengalami peningkatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara pola tidur dengan kejadian hipertensi dan mengidentifikasi faktor risiko hipertensi pada orang yang mempunyai pola tidur buruk di Puskesmas Tanah Kelike Dinding, Surabaya. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik observasional yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi tanpa memberikan perlakuan atau intervensi pada subjek penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah case control, yaitu rancangan penelitian epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan atau faktor penelitian dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status paparannya. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari populasi kasus dan populasi kontrol. Kriteria inklusi sampel dalam penelitian ini adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang berumur lebih dari 18 tahun dan tidak sedang hamil bagi responden perempuan, dan bagi responden laki-laki tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak suka minum kopi, dan tidak obesitas. Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah responden yang menderita diabetes mellitus dan penyakit ginjal. Kemudian hasil. Puskesmas Tanah Kelike Dinding, Surabaya adalah salah satu puskesmas yang berada di wilayah Kecamatan Kenjeran. Puskesmas Tanah Kelike Dinding terletak di Jalan HM Noer nomor 226, Kelurahan Tanah Kelike Dinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Luas wilayah kerja Puskesmas Tanah Kelike Dinding adalah 24.030 ha dengan wilayah kerja yakni Kelurahan Tanah Kelike Dinding yang terdiri dari 12 RW dan 142 RT dengan jumlah penduduk 58.250 jiwa yang terdiri dari 29.678 jiwa penduduk laki-laki dan 28.572 jiwa penduduk perempuan. Dapat kita lihat pada tabel pertama, yaitu distribusi responden menurut umur, jenis kelamin, dan pola tidur di Puskesmas Tanah Kelike Dinding, Surabaya pada tahun 2015. Karakteristik responden pada penelitian ini adalah umur dan jenis kelamin. Umur dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok umur 18 sampai 40 tahun, 41 sampai 60 tahun, dan 61 sampai 88 tahun. Kemudian jenis kelamin responden dikelompokkan menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Pola responden dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan penilaian menggunakan PSQI atau
Pittsburgh Sleep Quality Index, yaitu pola tidur baik dan pola tidur buruk. Hasil penelitian distribusi responden menurut umur di wilayah di Puskesmas Tanah Dinding menunjukkan bahwa besar responden 51,31% berada dalam kelompok umur 41 sampai 60 tahun. Hasil penelitian distribusi responden menurut jenis kelamin di Puskesmas Tanah Dinding menunjukkan bahwa sebagian besar responden 69,74% berjenis kelamin perempuan. Dan hasil penelitian distribusi responden menurut pola tidur di Puskesmas Tanah Dinding menunjukkan bahwa persentase responden yang mempunyai pola tidur buruk dan pola tidur baik hampir sama. Kemudian pada tabel kedua dapat kita lihat hubungan antara umur, jenis kelamin, dan pola tidur dengan hipertensi di Puskesmas Tanah Dinding Surabaya tahun 2015. Hasil uji statistik varian diperoleh value yaitu sebesar 0,531, artinya varian homogen. Dan hasil uji tadi peroleh nilai P sebesar 0,392, artinya tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara umur responden pada kelompok hipertensi dan kelompok non-hipertensi di Puskesmas Tanah Dinding Surabaya. Kemudian hasil uji statistik Pearson chi-square diperoleh nilai P sebesar 0,393. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara umur responden dengan kejadian hipertensi di Puskesmas Tanah Dinding Surabaya. Hasil perhitungan besar risiko kelompok umur 41 sampai 60 tahun diperoleh nilai OR sebesar 2,72 dan nilai sel sebesar 0,52 lebih kecil nilai OR dan lebih kecil dari 15,85. Nilai sel melewati angka 1 artinya tidak terdapat perbedaan risiko yang bermakna antara kelompok umur 41 sampai 60 tahun dengan kelompok umur 18 sampai 40 tahun. Hasil perhitungan besar risiko kelompok umur 61 sampai 88 tahun diperoleh nilai OR sebesar 2,51 dan nilai sel sebesar 0,44 lebih kecil nilai OR dan lebih kecil dari 15,81. Nilai sel melewati angka 1 artinya tidak terdapat perbedaan risiko yang bermakna antara kelompok umur 61 sampai 88 tahun dengan kelompok umur 18 sampai 40 tahun. Hasil pada tabel 2 menunjukkan bahwa pada kelompok hipertensi sebagian besar responden 68,42% berjenis kelamin perempuan. Hal yang sama juga tampak pada kelompok non-hipertensi sebagian besar responden 71,5% berjenis kelamin perempuan. Kemudian hasil uji statistik chi-square diperoleh nilai P sebesar 1000, artinya 1,0, artinya tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara jenis kelamin responden dengan jenis hipertensi di Puskesmas Tanah Dinding Surabaya. Hasil perhitungan besar risiko diperoleh nilai OR sebesar 0,88 dan nilai CL sebesar 0,30 lebih kecil nilai OR dan lebih kecil dari 2,62. Nilai CL melewati angka 1, artinya tidak terdapat perbedaan risiko yang bermakna antara kelompok responden dengan jenis kelamin laki-laki dan kelompok responden dengan jenis kelamin perempuan. Hasil pada tabel 2 menunjukkan bahwa pada kelompok hipertensi sebagian besar responden 76,32% mempunyai pola tidur buruk, sedangkan pada kelompok non-hipertensi sebagian besar responden 73,68% mempunyai pola tidur baik. Dan hasil uji statistik chi-square
diperoleh nilai P 0,000, artinya ada hubungan yang signifikan secara statistik antara pola tidur responden dengan kejadian hipertensi di Puskesmas Anak Kediri Surabaya. Koefisien kolerasi A sebesar 0,446, artinya ada hubungan yang kuat antara pola tidur responden dengan kejadian hipertensi. Hasil perhitungan besar risiko diperoleh nilai OR sebesar 9,2 dengan nilai CL sebesar 2,86 lebih kecil nilai OR dan lebih kecil dari 29,65. Nilai CL tidak melewati angka 1 menunjukkan bahwa nilai OR signifikan, artinya risiko menderita hipertensi pada orang mempunyai pola tidur buruk 9,02 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang mempunyai pola tidur baik. Kemudian adapun pembahasan yang pertama, karakteristik responden menurut umur. Umur sebagai salah satu karakteristik seseorang dalam studi epidemiologi merupakan variabel yang penting untuk dipertahankan karena banyak variasi penyakit yang ditemukan yang disebabkan oleh umur. Umur yang bertambah akan menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan darah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar responden pada kelompok hipertensi berumur 41 sampai 60 tahun, begitu juga pada kelompok non-hipertensi, sebagian besar responden berumur 41 sampai 60 tahun. Umur merupakan faktor risiko hipertensi yang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, sangat penting menjaga kestabilan kondisi fisik, mengurangi perilaku berisiko terutama pada usia muda seperti merokok, begadang, minum kopi, mengonsumsi junk food, dan minum alkohol. Karena hal tersebut merupakan simpanan medikasi untuk menghindari terjadinya penyakit degeneratif di masa yang akan datang, terutama setelah melewati umur berbahaya atau sekitar umur 40 tahun ke atas. Yang kedua, karakteristik responden menurut jenis kelamin. Hasil uji statistik dengan menggunakan uji Q-score menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin responden dengan kejadian hipertensi di Puskesmas Tanah Kediri Surabaya. Hal ini karena jenis kelamin responden pada kelompok hipertensi dan kelompok non-hipertensi yang terbanyak adalah jenis kelamin perempuan, sehingga menyebabkan faktor jenis kelamin pada penelitian ini tidak berhubungan dengan hipertensi pada responden di Puskesmas Tanah Kediri Surabaya. Probabilitas terjadinya hipertensi pada pria dan wanita adalah sama, tetapi pada wanita yang belum menopause akan lebih terlindungi dari penyakit kardiovaskular karena dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan dalam meningkatkan kadar lipoprotein atau HDL. Yang ketiga, hubungan pola tidur dengan hipertensi. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mansil 2011, bahwa tidak ada hubungan antara pola tidur dengan hipertensi. Beberapa orang mengalami hipertensi pada penelitian tersebut disebabkan karena pengaruh umur dan pekerjaan responden yang memicu stres sehingga berpengaruh pada tekanan darah. Peningkatan stres itulah yang meningkatkan aktivitas saraf simpatik dan memengaruhi meningkatnya tekanan darah secara bertahap. Orang yang mempunyai kualitas tidur yang buruk akan mengalami peningkatan aktivitas simpatis dan penurunan aktivitas parasimpatis menurut Bukit 2003. Kemudian adapun kesimpulan. Sebagian besar responden berada dalam kelompok umur 41 sampai 60 tahun. Hal yang sama juga tampak pada kelompok non-hipertensi. Sebagian besar responden berada dalam kelompok
51 sampai 60 tahun. Tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara umur responden dengan kejadian hipertensi di Puskesmas Tanah Keliti Dinding, Surabaya. Pada kelompok hipertensi, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan. Hal yang sama juga tampak pada kelompok non-hipertensi. Sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan. Tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara jenis kelamin responden dengan kejadian hipertensi di Puskesmas Tanah Keliti Dinding, Surabaya. Responden yang memiliki pola tidur baik dan pola tidur buruk hampir sama. Pada kelompok hipertensi sebagian besar mempunyai pola tidur buruk, sedangkan pada kelompok non-hipertensi sebagian besar mempunyai pola tidur baik. Adapun ada hubungan antara pola tidur responden dengan kejadian hipertensi di Puskesmas Tanah Keliti Dinding, Surabaya sebesar 0,000, koefisien toleransi R sama dengan 0,446, artinya ada hubungan yang kuat antara pola tidur responden dengan kejadian hipertensi pada Puskesmas Tanah Keliti Dinding, Surabaya. Risiko menderita hipertensi pada orang yang mempunyai pola tidur buruk 9,2 kali lebih besar dibandingkan orang yang mempunyai pola tidur baik. Kemudian ada pengesaran, pola tidur adalah faktor risiko hipertensi yang masih bisa dikendalikan. Oleh karena itu, pola tidur yang baik sangat penting untuk mempertahankan kesehatan seseorang, bukan hanya dibatasi pada faktor mengurangi kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, dan modifikasi gaya hidup dalam hal pengaturan diet dan olahraga saja, namun juga optimalisasi kualitas dan kuantitas tidur. Sangatlah penting untuk memantau dan mengontrol pola tidur mulai dari sekarang sebagai bagian dari meningkatkan kesehatan dan mengurangi risiko terjadinya hipertensi. Di sini saya akan menambahkan juga meningkatkan pemantauan pada penderita hipertensi dan pada populasi berisiko tinggi seperti lansia, orang yang mempunyai riwayat keturunan hipertensi, dan orang yang mempunyai kebiasaan yang dapat meningkatkan risiko hipertensi agar kondisinya bisa terkontrol dan tidak terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Kegiatan tersebut bisa kita lakukan pada saat kegiatan posyandu lansia dengan mengukur tekanan darah secara rutin. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.